Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 28 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Membuka yang Tertutup. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Engkau yang disebut sebagai pintu kedomba-dombaan, Engkau yang disebut sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan Engkau Tuhan sumber segala sesuatu yang membuat apa yang tertutup bagi kami akan dibukakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat, perjalanannya dikasih Tuhan membuka yang tertutup. Kita tahu dengan jelas dalam kehidupan ini yang disebut dengan buka tutup, kaitannya yaitu dengan pintu. Salah seorang sahabat perjalanan menghadapi perampokan dan rumahnya bagian dalamnya itu diambil karena ada perampok yang tahu bagaimana membuka pintu secara paksa. Itu pintu secara material, itu pintu secara fisik. Namun dalam kehidupan ini ada banyak pintu yang tidak bisa dipaksakan. Salah satunya adalah setiap waktu dari hari ke hari kita melewati. Kalau hari ini adalah hari Senin, maka besok Selasa, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu adalah pintu hari yang Tuhan bukakan. Kalau kita diizinkan oleh Allah untuk menikmati hari demi hari, itu karena Tuhan membukakan pintu waktu untuk kita nikmati dan kita jalani dari hari ke hari. Kita berhadapan dengan satu bagian firman Tuhan dalam Injil Lukas, bagaimana dikatakan Elisabet yang merupakan keturunan Harun dan Sakaria suaminya yang adalah seorang imam, mereka berdua sudah tua dan tidak memiliki anak. Dan disebutkan dalam Alkitab suaminya Elisabet mandul, kemungkinan dua belah pihak juga adalah sudah tidak berfungsi dengan baik karena sudah lanjut usia dan sudah tua. Apa yang bisa dilakukan? Kita tahu dengan jelas sahabat, perjalanan dunia tatkala semakin maju menjadi semakin sulit untuk mendapatkan keturunan. Karena stres, karena tingkat tekanan pekerjaan, karena tuntutan, karena waktu bersama yang kurang, banyak rumah tangga pada akhirnya tidak memiliki anak. Saya bertemu dengan seorang ibu dan dikatakan sudah 11 tahun Pak Pendeta saya tidak punya anak. Awalnya saya berusaha, frustasi, lama-lama saya berserah. Itu masih muda. Tetapi bagian firman Tuhan, orang-orang yang lansia, orang-orang yang sudah tua, Tuhan bisa bukakan kandungan yang mandul, kandungan yang tertutup. Dan terlahirlah seorang anak yang bernama Yohanes. Yohanes Pembaptis yang menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi hambanya Tuhan untuk membuka jalan buat Tuhan, meluruskan jalan bagi Kristus. Yohanes yang datang, dia hanya membaptis dengan air, tetapi Kristus yang akan datang akan membaptis dengan roh dan di dalam kebenaran. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil buat Tuhan. Namun ada sebuah pertanyaan. Tatkala saya berdoa, dia berdoa, kami punya iman yang sama, mengapa yang satu diberikan dan yang satu tidak diberikan? Kalau berbicara tentang pemberian adalah anugerah, maka pada prinsipnya sangat tergantung kepada sang pemberi tersebut. Apakah Allah memberi atau tidak? Mengapa dia berdoa 2 tahun tidak punya anak, lalu kemudian tahun ketiga punya anak? Saya sudah 20 tahun tidak punya anak. Itu tergantung kepada sang pemberinya. Dan kalau kita meyakini diberikan atau tidak diberikan, dua-duanya ada dalam rancangan dan rencana Allah. Kalau ada keluarga yang kemudian 3 tahun tidak punya anak, tahun keempat memiliki, maka itu juga adalah rencana Allah. Kalau ada keluarga yang sampai kemudian masa tuanya pun tidak punya anak, maka itu pun adalah anugerahnya dari Tuhan. Kalau ada yang kemudian belasan tahun kemudian punya anak, itu pun adalah anugerahnya Tuhan. Ada yang kemudian dengan subur kandungannya, subur daripada suaminya juga, anaknya banyak. Saya pernah bertemu dengan satu keluarga, jumlah anaknya sampai 17. Sangat luar biasa sahabat seperjalanan. Itu pun adalah anugerahnya Tuhan.
Sahabat seperjalanan, kalau kita mempelajari dan mempercayai bahwa setiap langkah, setiap keputusan Tuhan, setiap kebijaksanaan Tuhan ada dalam rencananya Tuhan, dan kita mempercayai rencananya Tuhan, maka Tuhan sedang bekerja melalui hidup kita. Sama dengan Yohanes. Mengapa Yohanes diizinkan lahir di masa tua daripada Zakaria dan Elisabet? Karena firman Tuhan katakan, Yohanes akan dipakai oleh Allah menjadi besar di hadapan Tuhan. Dia tidak minum anggur. Dia akan dipenuhi oleh roh dan kuasa dari Elia. Dia akan dipakai oleh Allah untuk membalikkan hati-hati bapa yang sudah meninggalkan anak kembali kepada anaknya, dan mengembalikan anak-anak kembali kepada bapa, dan membuat orang-orang durhaka menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Maka ada rencana Allah tatkala sesuatu diberikan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita mencoba memahami apa anugerah-anugerah baik Allah yang ada dalam kehidupan kita yang saat ini pegang, apakah kita pernah bertanya yang kita miliki, apa rencana Allah di dalam setiap hak kepemilikan yang kita punya semuanya? Biasanya jarang. Yang dia lakukan adalah kita menikmati setiap anugerah Tuhan untuk kita dan juga dengan cara-cara kita. Pernahkah kita bertanya apa anugerah Tuhan? Setiap pintu-pintu yang sudah dibukakan, yang dianugerahkan kepada setiap sahabat seperjalanan, apakah saya sudah menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah, benar di mata Tuhan, atau sesungguhnya bahwa rencana dan kehendak Allah itu setiap kita masing-masing meminggirkannya, tidak dipikirkan, tidak dikorelasikan, tidak dihubungkan dengan kehendak Allah. Yang bertata dalam diri kita hanyalah kehendak pribadi kita. Kita punya umur dipakai untuk apa? Sesuai dengan rencana kita. Kita punya harta benda, kita punya karunia, kita punya kelebihan, kita pun pakai hanya sesuai dengan rencana dan program-programnya kita. Pernahkah ada program Allah yang kita pahami, yang kita tangkap, kemudian kita jalani dengan baik? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan mampu membuka pintu apapun yang tertutup. Namun di atas semuanya itu, ada hal yang jauh lebih penting. Tatkala anugerah dan kebaikan Allah itu diberikan kepada kita, apakah kita siap untuk menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah? Kalau tidak diberikan, maka berarti ada rencana Allah yang baik. Sahabat seperjalanan, kalau kita melihat anak dan cucu kita memasuki kuliah, dia mengambil jurusan tertentu, maka tidak mungkin semua jurusan dia ambil. Dia akan fokus kepada satu hal. Kalau kemudian jurusan anak-anak kita, cucu kita mengambil bagian bahasa, dia akan menguasai bahasa, maka dia tidak belajar aspek yang lain sekalipun bisa. Demikian juga dalam hidup. Setiap kita diberikan oleh Tuhan fakultas-fakultas kehidupan yang kita harus jalani. Bidang-bidang apa yang harus kita lakukan, maka jalaninya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh mempercayai tidak ada pintu yang tertutup. Tuhan mampu membukakannya. Namun setelah pintu terbuka dan apa yang kita harapkan didapatkan, sebuah pertanyaan, apakah kita jalani sesuai dengan kehendak Allah, atau sesungguhnya hanya kehendak kita, dan kehendak kita yang bertata di atas hidup kita. Biarlah perenungan ini boleh menolong kita memahami tentang maksud kehendak Allah, dan memahami Tuhan mampu membukakan pintu yang tertutup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan punya kehendak di atas kehidupanmu. Amin.